seorang pribadi yang otentik itu ya, setiap ketemu dengan orang lain ya, setiap bertemu dengan orang lain bisa menemukan nilai-nilai ya, bisa menemukan nilai-nilai kebaikan dalam diri orang itu. Jadi pribadi yang otentik itu ketika bertemu dengan orang lain, atau setiap orang yang ketemu dengan pribadi yang otentik itu, orang itu tersadarkan bahwa ada nilai-nilai yang baik di dalam hidup orang itu. Ya. Banyak orang tadi kan setelah ketemu saya tersadarkan ya bahwa oh ternyata aku ini pribadi yang luar biasa. Oh ternyata ada nilai-nilai baik di dalam hidupku. Oh aku menemukan nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam diriku. Gitu. Nah kalau selalu masih bicara tentang tadi ya mengeluh, ya selalu mengkritik, selalu bicara tentang keburukan-keburukan, ya, berarti Anda belum menjadi pribadi yang otentik. Contoh misalnya, ketika banyak orang tanya ke saya, Pak, ini katanya 2025, apa benar kalau ekonomi semakin sulit? Pak, nanti apakah ke depan katanya ada AI, nanti membuat hidup manusia itu menjadi susah? Gitu. Banyak orang sudah mengalami ketakutan itu gitu. Tapi begitu ketemu saya gini, ketika kamu sudah selaras dengan semesta, ketika kamu sudah selaras dengan Tuhan semesta alam, apapun kondisinya, kamu pasti akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, apapun kondisinya tidak akan berdampak ya dalam kehidupanmu. Ketika hidupmu sudah selaras dengan semesta tadi. Ya. Nah, akhirnya orang itu jadi nyaman itu loh, tidak takut lagi. Karena selama ini ditakut-takuti. Wah, nanti AI akan menguasai kehidupan manusia, nanti hidup akan semakin susah, nanti akan terjadi banyak bencana. Kemarin dengar nggak Megatrust itu, benar? Ya. Ini kan membuat banyak orang kehidupannya menjadi takut. Tetapi ketika mereka tanya ke saya jawab saudara, ketika hidupmu sudah selaras dengan semesta, dalam kondisi apapun, kamu pasti mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, maka pribadi yang otentik tadi selalu memberitakan kabar-kabar baik, ya, selalu bicara tentang kebaikan, tentang kasih Tuhan, tentang hal-hal yang menyemangati, membangkitkan gairah hidup. Maka tidak perlu takut. Berarti tugasmu apa? Tugasmu menyelaraskan dirimu dengan Tuhan semesta alam tadi. Ketika kamu sudah selaras, apapun kondisinya, di luar sana mau sekacau apapun, kamu pasti akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupanmu. Mulai hari ini berharaplah yang baik-baik, ya. Berharap yang baik-baik, berpikir yang baik-baik, melihat yang baik-baik, mendengar yang baik-baik, berkata yang baik-baik, berperilaku yang baik-baik, dan hasilnya pasti baik. Itu kunci ya. Nah ini belajar ya, kenapa harus berpikir yang baik, berpikir yang menyenangkan, melihat sesuatu yang indah dipandang mata, mendengarkan semua yang baik-baik tadi, karena itu akan mempengaruhi kehidupanmu di masa depan. Ya. Itu akan mempengaruhi kehidupanmu di masa depan. Ini bicara apa? Tentang pengharapan maksudnya. Karena Tuhan semesta itu berjanji begini, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Jadi harapan itu apa saja yang ada di dalam pikiranmu, apa saja yang pernah kamu dengar, apa saja yang pernah kamu ucapkan, apa saja yang pernah kamu rasakan, itulah harapan. Dan Bapak Ibu, ketika dari rumah banyak orang datang dengan beban yang berat, ketika ketemu saya semangatnya bangkit nggak? Bangkit ya. Ada harapan-harapan baru, ada semangat baru. Ya. Ketika harapan-harapanmu sudah tumbuh, harapan-harapan baikmu sudah tumbuh, semesta pasti akan menggenapi.
Karena tadi Tuhan semesta alam janji loh, masa depan sungguh ada anakku. Dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Nah selama ini banyak orang tuh nggak sadar itu loh. Ketika hidupmu dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran, berarti yang selama ini ada dalam hadapanmu itu sesuatu yang baik atau yang buruk? Buruk. Oh, dicek ya. Kekhawatiran dan ketakutan itu termasuk harapan. Kenapa kamu takut dan khawatir? Karena dalam harapanmu, dalam pikiranmu, dalam telingamu, dalam ucapanmu, itu pasti berisi apa? Keburukan. Harapan-harapan yang jelek, yang buruk. Maka itu yang akan terjadi. Maka dicek dulu, jangan-jangan kondisimu saat ini itu juga hasil dari harapanmu di masa lalu. Sadar nggak? Siapa yang sering ketakutan dan sering khawatir? Itulah yang terjadi. Karena harapanmu berarti selama ini adalah hal yang buruk. Ternyata selama ini Anda mengisi harapan-harapan dalam kehidupanmu dengan hal-hal yang buruk. Nah, maka sekarang dibalik sekarang. Mulai hari ini ya, belajar ya. Selalu membayangkan yang baik, mendengarkan yang baik, mengatakan yang baik. Ya, apa yang disebut kebaikan, kebajikan, kebahagiaan, itu yang kita pikirkan terus. Ya, yang kita pikirkan terus. Kalau sudah pikirkan itu, kira-kira ada khawatir nggak? Ada takut nggak? Enggak. Itu kenapa Anda takut dan khawatir? Karena di sini berisi harapan-harapan yang buruk. Jangan-jangan nanti gini, gitu kan, itu kan. Semua yang buruk-buruk yang mengelilingi pikiranmu, ya, pendengaranmu, pandanganmu. Bahkan kamu mencari verifikasi ke teman-temanmu yang sama, wah semakin kacau. Ya, kumpulannya apa? Orang-orang yang buruk semua. Energinya semakin buruk, gitu kan. Nah, selama ini banyak orang ya itu justru apa? Pribadinya itu direndahkan oleh orang lain. Ya, ketika orang ketemu, bukannya semakin menemukan jati dirinya, bukannya semakin nilai dirinya semakin muncul, tapi malah justru semakin direndahkan. Ya, banyak orang itu seringkali merendahkan orang lain itu kan. Dasar kamu sih, kamu tuh apa, nggak layak. Kamu tuh dasar apa, orang miskin. Nah, seringkali banyak orang tadi justru tidak menemukan nilai-nilai yang baik dalam hidupnya, itu sumbernya dari orang lain. Dihakimi tadi loh, ya. Dihakimi, dicaci maki, dilecehkan, direndahkan kan gitu. Nah, orang-orang yang hidupnya sering melecehkan, merendahkan orang lain, berarti dia belum menjadi pribadi yang otentik. Ya, makanya hari ini ya, taruh hal-hal yang baik, yang disebut kebahagiaan, kelimpahan, kekayaan, kesehatan. Pikirkanlah semuanya itu. Kita tidak pernah mempedulikan masa lalu banyak orang. Apapun masa lalumu, sekelam apapun hidupmu di masa lalu, saya tidak peduli. Karena saya lebih peduli dengan masa depanmu. Karena Tuhan semesta mengatakan, masa depan sungguh ada. Dan mulai hari ini, ayo bersama aku anakku, berharap yang baik-baik, ya, mencipta yang baik-baik. Dan Tuhan janji ya, masa depanmu, harapanmu tidak akan pernah hilang. Maka bos sekalian, saya melihat orang itu ya, saya melihat ada nilai Tuhan di sana, ada Tuhan di dalam pribadi orang itu gitu. Yang saya lihat Tuhannya, nilai ketuhanannya, energi ilahi yang ada dalam diri orang itu. Justru pribadi yang otentik bisa mengangkat, ya, bisa mengangkat orang yang mungkin dalam titik nadir, orang yang mungkin menjadi apa, dikucilkan, orang yang mungkin tidak pernah dihargai di tengah-tengah kehidupan ini. Justru seorang pribadi yang otentik bisa mengangkat pribadi tadi, yang menemukan mutiara yang terpendam,
di dalam setiap pribadi tadi. Nah, tadi ya, berharap yang baik-baik, melihat yang baik-baik, mendengarkan yang baik-baik, berucap yang baik-baik, ya, berperilaku yang baik-baik, hasilnya pasti baik. Maka sering saya katakan apa? Saya tidak peduli dengan masa lalu banyak orang. Ya kan, ini saya ulang lagi ya. Saya tidak peduli dengan masa lalumu. Sekelam apapun masa lalumu, saya tidak peduli. Ya, di kondisi mana kamu sekarang ini saya tidak peduli. Kenapa saya tidak peduli? Kenapa? Saya lebih peduli dengan masa depannya banyak orang. Maka saya selalu berpikir bagaimana selalu menjadi sehat. Ketika kemarin greges ya saya bayangkan, oh sehat, besok saya ngisi kelas. Sehat, besok saya bugar. Sehat karena tanggal 7 saya harus ke Kalimantan Timur ya. Jadi sehat. Ya. Maka ya penyakit mampirnya sebentar aja, nggak usah lama-lama gitu ya. Bahkan kalau bisa penyakitnya jangan sempat mampir gitu.